Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Akhirnya sob, paketnya datang dan ini tuh bener ya, yang namanya pre-order tuh kayak gini harusnya. Sebelum penjualan perdana, paketnya udah datang duluan. Karena yang namanya pre-order kan orang ikutan pre-order tuh pengen nyobain duluan, pengen punya duluan kan. Dan Xiaomi sama JD tuh bener-bener ya. Penjualan perdananya itu tanggal 14, sekarang tanggal 13 ini paketnya udah sampai sob. Jadi langsung kita unboxing yuk. Ini adalah Mi 10T Pro ya, yang saya beli kemarin ikutan pre-order 6.999.000. Katanya sih dapat apa namanya? Dapat bonus ya, TWS gitu. Kita coba lihat aja ya. Oke. Nah, ini dia boxnya di dalamnya. Kayaknya nggak dapat sob. Berarti saya bukan kebagian orang yang sekitar 2000 pembeli pertama gitu, kayaknya bukan. Karena saya waktu itu berhasil bayarnya itu sekitar jam 2-an, jadi udah siang banget. Make joy happen di sini tulisannya. Oke, ini dia biaya kirim segala macam total 6.099.000 ya. Oke. Kita singkirin aja. Jadi nggak dapat bonus, cuma dapat Mi 10T Pro nya aja, 108 megapiksel ultra clear kamera. Ini boxnya keren ya, warna hitam, terus tulisannya ini warnanya emas, bukan emas sih, warna tembaga gitu, jadi keren banget sih sob. Dilihat dari boxnya aja, walaupun sebenarnya boxnya tuh nggak premium ya, cuman desainnya tuh jadi kelihatan premium karena ini tuh warna-warna tembaga gitu nyala. Mi 10T Pro, Mi 10T Pro. Nah, Mi 10T ya, bukan Mi 10T ya, Mi 10T Pro. Dual SIM, dual standby, FDD LTE dan TDD LTE. Jadinya di ini harusnya dia udah bisa pakai semua operator ya, termasuk smartphone. Dan ini kameranya 108 megapiksel, layarnya 144 Hz. Wow banget nih. Ini kameranya udah with OIS ya. Saya pilih yang Pro karena dia udah OIS. Jadi kalau buat rekam video tuh stabil banget. Terus pakai prosesor Snapdragon 865 dan 5000 mAh baterai dengan 33 watt fast charge sob. Isi kotaknya nih kayaknya saya nggak perlu ngasih lihat, kayaknya saya nggak perlu ngasih lihat unboxingnya kayak gimana ya, karena di sini dikasih lihat nih isinya. Mi 10T Pro nya dapat adapter, dapat kabel USB-C, SIM ejector, panduan penggunaan, kartu garansi, kartu ucapan terima kasih, soft case, Type-C to 3,5 mm headphone adapter. Jadi di sini ketahuan ya isinya apa aja. Tapi nggak apa-apa, kita bakal unboxing bareng-bareng, kita lihat isinya tuh kayak gimana. Bukan cuma kelengkapan aja, tapi kualitas dari aksesorisnya tuh kayak gimana. Dan di sini yang saya beli ini yang lunar silver ya, karena saya lihat warna silvernya tuh cakep. Jadinya saya pilih yang lunar silver. 8 GB RAM dan 256 GB storage. Oke, kita langsung unboxing aja kali ya. Di sini pakai cutter. Jadi waktu dulu tuh saya pernah ya namanya ikut pre-order sama Oppo tuh waktu itu. Kamu bisa lihat deh yang saya kesal marah-marah waktu unboxing Oppo Reno 4. Udah ikutan pre-order, bonusnya dapatnya nggak sesuai sama ya, pokoknya bonusnya juga nggak menarik lah gitu. Terus pada saat saya dapat barangnya, terus saya lihat harga online itu di Tokopedia, di Bukalapak itu harganya beda 600.000, jadi sebel banget kan, udah gitu datangnya lama banget. Nah ini orang belum pada beli, saya udah pada datang paketnya. Kan tanggal 14 penjualan perdana ya, dan ini paketnya udah datang duluan. Padahal sekarang baru tanggal 13, besok baru tanggal 14. Nah di dalam boxnya kita dapat ini nih, seperti yang dibilang tadi ya, adapter dari USB-C ke buat headset ya, ke 3,5 mm. Jadi dan ini kualitasnya cakep sob, nggak gampang putus ya, bagus ini kualitasnya. Terus di sini kita juga ada kartu-kartu nih, kartu selamat datang, terus buku panduan, kartu garansi. Kita dapat case di sini, casingnya ini, wih cakep casingnya sob. Wow, casingnya cakep, soft case-nya. Saya suka nih kalau soft case tuh yang nggak polos-polos aja ya, kayak gini. Ada tulisan Xiaomi-nya, dan sini dibikin dua ini ya, dua gradient gitu. Sini polos, bening, transparan, yang di sini dibikin ngedoff. Keren, cakep. Nggak mau kalah sama Advan ya.
Terus dapat juga handphonenya di sini, Mi 10T Pro, Mi 10T Pro, sorry. Dan ini bump kameranya tuh gede banget ya, tebal banget. Oke, ntar kita bahas lagi ya. Kita lanjutin unboxingnya dulu. Terus di box berikutnya, di kompartemen berikutnya ada kabel charger. Dan ini kabel chargernya ini tentu aja udah USB-C dan panjangnya standar ya sob ya, sekitar 90 cm sampai 1 meter aja. Terus di sini ada charger ya. Nah, ini dia charger adapternya. Output maksimalnya di sini 33 watt maksimal sob. Jadi harusnya ngecasnya cepet ya sob ya. Oke, dan di sini kosong, udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi isinya kita nggak dapat headset sob, gini doang. Harga 7 juta kembali 1000, tapi nggak dapat headset. Iya, nggak apa-apa sih. Cuma agak sebel aja ya. Sayang banget saya nggak kebagian TWS bonusnya. Oke, ini Mi 10T Pro-nya masih diplastikin ya di tangan saya, dan di plastiknya ini diulang lagi 4 keunggulan dasar dari smartphone flagship killer ini. 108 megapiksel AI kamera with OIS, terus refresh rate layarnya 144 Hz, dan prosesornya udah Qualcomm Snapdragon 865 yang paling kenceng saat ini. Walaupun katanya bakalan ada Snapdragon 888 ya. Tapi saat video ini dibuat unboxingnya tuh 865 tuh paling kenceng. Terus juga baterainya 5000 mAh dan 33 watt fast charge. Oh, yang ngomong-ngomong 865 ini paling kencang buat Android ya. Kalau ngomongin iOS beda lagi. Dan kita buka aja. Wih, cakep banget sob. Ini warna lunar gray, lunar silver. Asli keren banget. Beuh, cakep banget sob. Ini kita buka dulu ya biar kelihatan tambah cakepnya. Dan ini kalau bisa jangan dibuang, simpen. Tempelin aja di boxnya kayak gini. Jadi suatu saat kalau misalnya smartphone yang bermasalah, mati gitu kan, kita nggak tahu ngecek emailnya gimana, ada stiker itu buat bukti kalau smartphone ini tuh emailnya itu gitu. Cakep banget sob. Lunar silvernya asli. Ini bodinya kaca ya. Katanya dia pakai Gorilla Glass 5, jadi tahan gores, tapi nggak tahan pecah ya, nggak tahan banting, nggak tahan baper. Dan ini dipegangnya tuh dia nggak nempel-nempel stick jari, berasa ngedove gitu, jadi mewahnya tetap berasa kelihatan dan berasa nyaman di tangan gitu. Dan lihat nih bump kameranya, emang sih dilihatnya keren, cuman pada saat dilihat dari samping kayak gini, nonjol banget, tebal banget. Tapi dilihat dari kamera paling gedenya ya, meyakinkan banget kalau ini tuh smartphone kayaknya kameranya tuh cakep banget sob. Kita coba lihat ya begini. Jadi kalau ditaruh kayak gini tuh oglek-oglek banget sob. Dan saya pengen kasih lihat ya kalau pakai soft case-nya kayak gimana. Nah, pakai soft case bawaannya untuk kameranya itu udah cukup terlindungi ya sob. Ini kalau dilihat ya, lid kameranya itu lebih tinggi daripada permukaan kamera. Tipis banget sih lebih tingginya, tapi segini tuh udah lumayan melindungi sih. Dan kalau dilihat ya bodinya jadi tetap kece sih, nggak ketutup gantengnya smartphone-nya. Keren, tulisan Xiaomi jadi nyala-nyala gitu tuh. Oke, sebelum diintip lebih lanjut, saya mau setting-setting, saya mau install beberapa aplikasi buat lihat smartphone ini kayak gimana sih dalamnya. Nah, Mi 10T Pro-nya ini udah saya setting-setting dan udah saya install beberapa aplikasi sob. Dan saya mau kasih lihat nih. Keren ya. Lagi. Ini tuh bukan bawaannya ya. Ini saya install tambahan gitu. Jadi kita masuk ke Theme Store. Di Theme Store ini kita cari aja themes yang Earth V11 gitu. Jadi Earth kita cari, terus pilih yang OS Earth V11. Nah, ini yang kayak gini sob hasilnya. Lumayan keren sih. Oh, yang ngomong saya mau kasih lihat bodinya lagi ya. Nah, di bagian kanan ini, sisi kanan ini tombol power sama tombol volume, di mana tombol powernya itu jadi satu sama sensor sidik jari. Dan kayak kamu lihat ini, cepet banget sob. Jadi sekali tempel langsung kebaca. Tuh, cepet banget asli. Nah, di sisi atas ini masih disediain juga ya. Ini ada Earda Blaster, jadi kita bisa buat jadiin HP ini remote universal gitu. Jadi kalau kita mau setting-setting AC ini ya, nggak ada remote-nya nyelip di mana, bisa pakai HP. Kalau misalnya kita lagi nunggu, misalkan di bengkel itu, di bengkel mobil atau di bengkel motor, kita lagi nunggu, TV-nya bisa kita ganti. Kita cari-cari saluran channel yang enak ditontonnya.
Lumayan ya. Nah, ngomong-ngomong untuk framenya ini tuh terbuat dari bahan metal ya sob ya. Makanya di sini ada garis-garis penghalang gitu ya, pemisah. Dia tuh pakai plastik. Kenapa? Karena dia tuh buat cari sinyal, biar sinyalnya bisa nangkap dengan baik. Nah, di sisi bawah sini ada port USB-C, terus ada slot kartu ya, dimana slot kartunya ini kita lihat dulu ya. Ini kan saya beli yang Mid 10T Pro ya, jadi dia tuh udah 256 GB untuk storage-nya, dan ini dia tuh nggak dikasih slot kartu micro SD. Jadinya kalau misalnya kamu beli yang nggak Pro yang cuma 128 GB ya kamu cukup-cukupin itu 128 GB. Makanya saya pilih dan saya ambil yang versi Pro-nya karena internal storage-nya ini udah 256 GB. Jadi harusnya sih cukup ya. Untuk grill speaker dan grill mic-nya tuh udah cukup halus ya di kulit, tapi untuk port USB-C-nya itu masih berasa tajam. Sayang banget, ini HP harga 7 juta kurang dikit, 6.999.000, tapi port USB-C-nya tuh berasa tajam. Sayang banget ya, kenapa nggak dihalusin sih? Padahal kan cuman hal yang remeh, karena nggak semua orang suka pakai casing. Kayak saya lebih suka nggak pakai casing kalau buat HP, karena berasa banget mewahnya kalau dipegang di tangan kayak gini. Oke, saya mau kasih lihat lagi di sini untuk sensor-sensornya ya sob. Untuk sensornya sendiri dia udah ada gyroscope, dimana gyroscope-nya ini juga udah dedicated, udah nggak virtual. Jadi harusnya tuh kalau buat main game, buat virtual reality itu nyaris real time ya. Dan kalau buat sensor NFC dia juga ada sob. Jadi ini bisa baca kartu e-money, bisa top up sendiri, nggak perlu cari-cari ATM. Ya kalau misalnya kamu punya mobile banking atau semacamnya ya, kamu bisa top up lewat Tokopedia, semacam itulah. Dan ini smooth banget loh sob. Ini udah 144 Hz, ini udah saya setting di 154 Hz, jadinya enak banget geser-gesernya. Terus juga saya mau kasih lihat lagi untuk skor Antutunya ya. Ini tuh udah pakai Snapdragon 865 dan skor Antutunya kayak gini sob. Hampir 600.000 ya, 584.000. Ini RAM-nya 8 GB ya sob. Iya, dengan skor Antutu segini harusnya nggak perlu lagi ya dicobain di testing yang namanya performa gamingnya kayak gimana, karena harusnya kalau skor kayak gini harusnya aman, lancar, ngacir, kenceng ya sob. Tapi kalau kamu masih penasaran kalau misalnya ini HP buat main game kayak gimana, tungguin aja video reviewnya ya. Oke, sekarang kita ke bagian kameranya, kita tes. Oke, pertama untuk kamera utamanya, kalau untuk fokusnya sendiri tuh cepet banget ya sob, dan untuk shutter speednya juga cepat, sekali tap langsung kerekam, gambarnya langsung keambil. Kayak lagi tuh, untuk efek-efek bokehnya di bagian belakang tuh bener-bener blurnya tuh mantap banget ya sob, dan detailnya tuh jernih banget. Terus kalau untuk kamera sudut lebarnya kayak gini, ini jaraknya dekat banget ya sob, tapi kelihatan kayak jauh. Dan sekarang kita cobain 2 kali digital zoomnya. Di sini kita bisa lihat kameranya dekat banget, padahal ini jaraknya agak jauh ya, udah kayak makro gitu sob. Dan blurnya tuh cakep banget, keren banget. Kalau mode potret, nah ini kita cobain mode potretnya ya. Gitu sob hasilnya sob, mantap nggak? Sekarang kita cobain buat kamera depannya. Wih, hasilnya cakep sob, keren. Oke, ini ngomong-ngomong untuk video reviewnya tungguin aja ya, karena ini HP-nya juga saya baru pegang, ini bakalan jadi dari director saya nih. Dan di luar hujan, jadi suaranya agak berisik. Dan kalau kamu penasaran untuk reviewnya kayak gimana, jangan lupa subscribe buat kamu yang subscribe. Yang pasti saya senang banget untuk Mi 10T ini karena pre-ordernya tuh datangnya barangnya cepet banget. Nggak kayak Oppo yang waktu kemarin saya ikutan pre-order, kesel, udah datangnya lama. Terus pada saat saya cek, ternyata kalau dibeli di Tokopedia gitu atau di Bukalapak kayak gitu harganya lebih murah. Kalau ini enggak, ini cukup happy walaupun saya nggak kebagian bonus TWS earphone-nya. Oke, segitu aja. Bang Teto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.